Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait eh, bab bab keempat, yaitu karakterisasi bahan dengan sinar X dan neutron pada mata kuliah metode karakterisasi bahan. Gitu. Kalau kita sudah sempat belajar tentang sifat mekanik, terus sifat thermal, gitu, sifat listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakterisasi bahan dengan menggunakan sinar X dan neutron. Nah, yang mendasari terkait karakterisasi suatu bahan dengan sinar X dan neutron itu merupakan suatu peristiwa yang di fisika dikenal dengan peristiwa difraksi, di mana pengertian difraksi ini sendiri yaitu suatu lenturan, ya, peristiwa pematahan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang, atau bisa dibilang difraksi merupakan gejala pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi tajam suatu benda. Tentu saja teman-teman fisika di sini sudah memahami terkait pengertian dari difraksi, gitu. Karena ini sudah sering sekali dipelajari, ya, mulai dari SMA, kemudian di fisika dasar, gitu, di gelombang juga dipelajari, gitu. Nah, difraksi ini dapat terjadi pada semua bentuk gelombang, misalnya gelombang permukaan air yang terhalang oleh papan bercelah, gitu. Setelah gelombang melewati celah, maka akan menyebar ke segala arah. Itu adalah salah satu contoh dari difraksi. Nah, adapun berbagai macam difraksi. Yang pertama adalah difraksi Fresnel. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam, gitu. Saya akan menyebutkan macam-macam difraksinya seperti apa karena ini sudah pernah dipelajari ketika kalian menempuh mata kuliah sebelumnya, gitu. Nah, ada difraksi Fresnel, terus ada difraksi Fraunhofer, ada difraksi celah tunggal, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, ya. Untuk difraksi celah tunggal itu muncul suatu pola difraksi seperti ini, gitu, pada theta tertentu, ya, dan ini jadi grafiknya itu hubungan antara intensitas dan theta. Ini nanti yang akan kita gali lebih ketika kita menggunakan suatu alat untuk mengkarakterisasi bahan kita, gitu. Yang mana prinsipnya menggunakan prinsip difraksi. Terus juga ada difraksi celah ganda, ya. Ada difraksi celah ganda, gitu. Nah, ini adalah persamaan-persamaannya. Ada difraksi celah majemuk. Oke. Nah, itu adalah macam-macam dari difraksi, ya. Nanti kalau macam-macam difraksi ini sudah sering sekali dibahas di mata kuliah sebelumnya. Sekarang saya lebih fokus ke dalam alat yang kita gunakan, ya, atau suatu alat karakterisasi yang dia menggunakan prinsip dari sinar X, gitu, ya. Tentunya peristiwa fenomena fisikanya yaitu menggunakan fenomena fisika difraksi. Nah, alat tersebut sering, ya, atau disebut, ya, secara umum disebut dengan XRD atau XRD, ya, X-ray diffraction atau difraksi sinar X. Nah, di mana alat karakterisasi ini itu mengandalkan fenomena difraksi fisika, yaitu merupakan metode yang unggul, ya, untuk memahami apa yang terjadi pada level atomik dari suatu material kristalin, gitu. Jadi di fisika material, gitu, saya sempat membahas juga terkait dengan apa sih atau karakteristik apa yang kita perlukan ketika kita itu menentukan suatu material itu menjadi material kristal, gitu. Ternyata fungsinya material kristalin ini salah satunya itu bisa kita karakterisasi, gitu ya, dengan menggunakan XRD ini. Tentunya dalam level atomi, gitu. Nah, sinar X atau elektron dan neutron itu memiliki panjang gelombang yang sebanding dengan dimensi atomik, sehingga radiasi sinar tersebut itu akan sangat cocok
ya, untuk menginvestigasi, untuk mengetahui gitu ya, jenis material kristalin. Nah, teknik difraksi itu mengeksploitasi radiasi yang terpantul dari sumbernya seperti atom dan kelompok atom dalam kristal. Tinggal nanti lihat material kita apa gitu. Kalau single kristal ya berarti atom saja yang kita lihat, satu atom. Tapi kalau kelompok polikristal ya kita lihat kelompok atom dalam suatu kristal gitu. Ada beberapa macam difraksi yang kita gunakan dalam studi material. Yang pertama yaitu difraksi sinar X, difraksi neutron, dan difraksi elektron. Namun yang secara umum digunakan yaitu difraksi sinar X dan elektron. Kalau neutron kita di Indonesia hanya punya di Batan gitu. Kalau yang sinar X ini banyak yang punya, beberapa kampus punya. Nah, dari metode difraksi kita dapat mengetahui secara langsung apa? Jarak rata-rata antar bidang atomnya. Kemudian kita dapat menentukan orientasi dari kristal tunggal tersebut. Ini kita tergantung ya, yang kita lihat itu apa. Ketika yang kita lihat single kristal ya berarti menentukan orientasi dari kristal tunggal gitu. Nah, secara langsung mendeteksi struktur kristal dari suatu material yang belum diketahui komposisinya. Gitu. Jadi kita tahu strukturnya. Kalau tadi fisika material kita mempelajari tentang struktur kristal, nah di XRD ini dia ketika kita tidak tahu sampel kita itu apa gitu, kita lakukan pengujian dengan menggunakan XRD, ini kita dari XRD itu kita akan mengetahui struktur kristalnya. Kita bisa mendeteksi struktur kristal yang dari sampel yang kita miliki. Nah, kemudian secara tidak langsung yaitu mengukur ukuran, bentuk, dan internal stress dari suatu kristal. Tentunya kita tidak bisa mendapatkan informasi langsung. Kita harus mengolah data yang kita miliki agar kita memperoleh informasi-informasi tersebut gitu. Tapi dari data yang kita dapat ya setelah kita melakukan pengujian sampel, kita bisa memperoleh informasi ukuran, bentuk, dan internal stress dari suatu kristal. Nah, prinsip dasar XRD ya, itu apa saja sih prinsip dari difraksi? Ya kan terjadi akibat dari pantulan elastis yang terjadi ketika sebuah sinar itu berinteraksi dengan sebuah target. Gitu. Ya, itu adalah prinsip difraksi. Jadi ada pantulan elastis yang terjadi ketika sebuah sinar itu berinteraksi dengan sebuah target. Gitu. Jadi kita punya sumbernya, kita punya sampelnya. Nah, sampel kita ini yang disebut targetnya. Pantulan yang tidak terjadi atau kehilangan energi disebut pantulan elastis. Ya, atau elastic scattering. Gitu. Nah, ada dua karakteristik utama dari difraksi, yaitu tentang geometri dan intensitas. Nah, geometri dari difraksi secara sederhana itu dijelaskan oleh hukum Bragg. Ya, hukum Bragg ini kan yang mendasari tentang difraksi, fenomena difraksi. Tentunya mahasiswa fisika sudah mengetahui ini. Nah, misalkan ada dua pantulan, sinar alfa dan sinar beta. Ya, secara matematis sinar beta itu akan tertinggal dari sinar alfa sebesar XY plus YZ yang sama besarnya dengan 2D sin theta secara geometris. Nah, agar dua sinar ini dalam fase yang sama, maka jaraknya ini harus berupa kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang sinar lambdanya. Sehingga kita memiliki persamaan untuk hukum Bragg. Hukum Bragg-nya yaitu 2D sin theta N lambda. Ini adalah persamaan atau teoritis yang mendasari dari prinsip dasar XRD gitu ya. Ini secara geometris ya. Nah, ini apa itu namanya skema difraksi sinar X ya yang dijelaskan melalui hukum Bragg. Gitu.
Nah, secara matematis, difraksi hanya terjadi ketika hukum Bragg ini terpenuhi. Kalau hukum Bragg tidak terpenuhi, berarti tidak ada peristiwa difraksi di situ. Nah, secara fisis, ya, jika kita mengetahui panjang gelombang dari sinar yang membentur, kemudian kita bisa mengontrol sudut dari benturan, maka kita bisa menentukan jarak antar atomnya. Berarti secara matematis itu kan berarti menggunakan persamaan. Ketika hukum Bragg-nya terpenuhi, maka secara matematis difraksi itu terjadi. Akan tetapi secara fisis fenomenanya gitu ya. Kalau kita sudah punya panjang gelombang dari sinar yang membentur ke sebuah target itu, kemudian kita bisa mengontrol ya, mengontrol sudut dari benturan tadi, maka kita akan menentukan, kita dapat menentukan jarak antar atomnya, gitu, atau yang disebut parameter lattice, gitu ya, lattice parameter, gitu ya. Nah, kenapa sih Bu? Kenapa secara fisis kita harus mengetahui panjang gelombang dari sinar yang membentur target tersebut dan kita harus mampu mengatur sudutnya? Iya, karena kan persamaan matematis dari hukum Bragg ini kan n lambda 2D sin theta. Berarti ketika kita sudah mengetahui kita mempunyai suatu panjang gelombang tertentu, ya, dan kita mampu mengatur sudut di sini sin theta-nya, ya, kita mampu mengukur sudutnya, kita buat variasi sudutnya gitu. Ya, mungkin dari sudut 0 sampai sudut 90 kita bisa mengatur itu stepnya gitu ya. Jadi jaraknya sudut itu berapa yang kita mau, maka kita akan bisa menentukan D-nya ini. Nah, D itu merupakan jarak antar atomnya gitu. Nanti kita akan pelajari lagi bagaimana cara menghitung D untuk berbagai macam sistem kristal gitu. Nah, persamaan ini adalah persamaan utama dalam difraksi. Secara praktis, berarti nilai N pada hukum Bragg harus di atas 1. Sehingga cukup dengan persamaan 2D sin theta sama dengan lambda. Gitu. Dengan menghitung D dari rumus Bragg serta mengetahui nilai HKL-nya dari masing-masing ya, nilai D dengan rumus di bawah, kita mampu menentukan lattice parameter atau parameter Kisi. Ya, di fisika material sudah dibahas bahwasanya parameter kristal itu ada parameter Kisi dan sudut antar sumbu. Nah, ini salah satunya cara kita untuk menentukan nilai parameter Kisi melalui eksperimen. Gitu. Tentukan A, B, C-nya sesuai dengan eksperimen. Nah, ini adalah rumus untuk Kisi ortogonal, yaitu kubik, tetragonal, dan ortorombik. Gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan DHKL ya untuk sistem ini tadi. Kubik, tetragonal, dan ortorombik. Nah, sementara untuk heksagonal kita memiliki DHKL yang lain. Gitu. Itu persamaannya ya. Nah, prinsip-prinsip dari difraksi itu merupakan hasil dari pantulan elastis. Ya, jadi pantulan elastis yang terjadi ketika sebuah sinar berbenturan dengan sasaran serta pantulan sinar yang bersifat elastis. Gitu. Ya, ini dijelaskan oleh hukum Bragg ya persamaannya. Ya, dan fenomena fisisnya tentunya. Nah, sinar X dalam pembangkitannya dideskripsikan oleh gambar ini. Ya, gitu. Ini adalah skema pembentukan sinar X-nya. Jadi ini adalah apa itu namanya, filamennya, ini elektronnya ya, yang terpancar bentuk target, terus ada sinar X, ada continuous ya. Ya, sinar X yang continuous dan terus muncul karakteristik dari sinar X-nya tadi. Nah, kemudian ada cara kerja XRD gitu. Ya, difraksi sinar X atau XRD itu merupakan salah satu metode karakteristik material yang paling tua dan paling sering digunakan sampai detik ini. Nah, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan secara kuantitatif
fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Jadi dari XRD kita dapat mendapatkan informasi tentang ukuran partikel. Nah, identifikasi diperoleh dari mana? Dengan membandingkan pola difraksi sinar X. Gitu. Jadi kita tahu nanti fase yang ada di dalam bahan kita ini fase apa saja dan konsentrasi bahan penyusunnya bagaimana. Gitu. Nah, ini kita gunakan XRD. Nah, XRD itu juga bisa digunakan untuk membedakan antara material yang bersifat kristal dan material yang bersifat amorf. Gitu. Ya, kalau kristal ya bersifat kristal nanti kita uji menggunakan XRD, material kita kristal ya. Nah, maka nanti akan terbentuk pola difraksi gitu. Tapi kalau amorf itu nanti hanya gundukan saja, tidak terbentuk pola difraksi dengan intensitas yang tinggi gitu, dengan berbagai intensitasnya. Nah, di sisi lain, XRD ini juga dapat mengukur macam-macam keacakan dan penyimpangan kristal, serta karakterisasi material kristal. Gitu. Ya, jadi kita akan lebih kompleks informasi yang akan kita dapatkan dari XRD ketika kita memiliki material yang berbentuk kristal. Gitu. Ya. Nah, XRD ini juga dapat mengidentifikasi mineral-mineral yang berbutir halus seperti tanah. Gitu. Ini adalah salah satu gambaran dari XRD ya. Bagaimana kita tahu? Gitu. Ini adalah gambarannya. Jadi nanti sampel hanya diletakkan di sini kemudian disinari, gitu, ditangkap, gitu. Tapi dari alat yang seperti ini kita bisa menentukan ukuran dari suatu partikel, kita bisa menentukan fase penyusunnya itu apa, konsentrasinya berapa. Nah, metode difraksi sinar X digunakan untuk mengetahui struktur dari lapisan tipis yang terbentuk. Ya, sampel diletakkan pada sampel holder difraktometer sinar X. Seperti yang saya jelaskan tadi ya di gambar itu. Nah, proses difraksi sinar X dimulai dengan menyalakan difraktometer sehingga diperoleh hasil difraksi berupa difraktogram yang menyatakan hubungan antara dua theta dan intensitas. Ya. Jadi difraktometer sinar X ini, sinar X itu terpancar dari tabung sinar X didifraksikan dari sampel yang konvergen, ya, yang diterima oleh slit dalam posisi simetri dengan respon ke fokus sinar X. Nah, kemudian sinar X-nya ditangkap oleh detektor, ya, dan diubah menjadi sinyal listrik, gitu. Yang kemudian kita bisa menghitung pulsanya itu tadi. Apa saja yang kita bisa peroleh informasinya? Ada ukuran kristal, regangan kristal, komposisi kimia, dan keadaan lain yang memiliki orde yang sama. Harus ordenya sama. Kalau ordenya tidak sama, kita tidak bisa mendapatkan informasi tersebut. Gitu ya. Nah, alat untuk menghasilkan sinar X itu harus terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada sumber elektron, tegangan tinggi untuk mempercepat elektronnya, dan logam targetnya. Gitu. Jadi komponen ini, 3 komponen ini adalah komponen utama dari suatu tabung sinar X. Gitu. Nah, biasanya energi yang dibutuhkan berapa? Sekitar 200 elektron volt sampai 1 mega elektron volt. Gitu. Ya, ini adalah, jadi di dalam alat XRD itu, ya, untuk membuat suatu alat difraksi sinar X itu, dia menggunakan prinsip dasar hukum Bragg gitu yang sangat sederhana. Ya, ini dikembangkan menjadi suatu alat yang akhirnya bisa membantu kita untuk mengidentifikasi suatu material. Oke. Nah, keuntungan utama penggunaan sinar X dalam karakterisasi material yaitu kemampuan penetrasinya, di mana sinar X ini memiliki energi sangat tinggi akibat panjang gelombang yang pendek.
Nah, sinar X itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,5 sampai 2 mikron. Ya, sinar yang dihasilkan dari penembakan logam dengan elektron berenergi tinggi ini. Elektron itu akan mengalami perlambatan saat masuk ke dalam logam dan menyebabkan elektron pada kulit atau logam, ya, kulit atom logam tersebut terpental membentuk kekosongan. Nah, elektron dengan energi yang lebih tinggi masuk ke tempat kosong dengan memancarkan kelebihan energinya sebagai foton sinar X. Gitu. Nah, kegunaan dan aplikasi dari XRD itu yang pertama membedakan antara material yang bersifat kristal dengan amorf. Dari mana? Dari nanti hasilnya, difraktogramnya, ya, pola difraksi yang terbentuk. Kemudian mengukur macam-macam keacakan dan penyimpangan kristal. Yang ketiga, karakterisasi material kristal. Jadi dari material kristal itu kan tadi muncul puncak-puncak difraksi. Puncak-puncak difraksi itu akan bisa memberikan informasi terkait stres dari kristal, regangan dari kristal, kemudian ukuran kristal, dan lain sebagainya. Terus ada identifikasi mineral-mineral yang berbutir halus seperti tanah liat. Penentuan dimensi-dimensi sel satuan, menentukan secara akurat dari Lattice parameter, ya. Jadi menentukan nilai parameter kisi. Jadi A, B, dan C itu tadi parameter kisi kan ada A, B, C. Nah, itu bisa ditentukan melalui XRD. Mengidentifikasi dari analisis fasanya, terus menentukan jenis anisotrop yang terjadi pada kristal dengan teknik-teknik yang khusus, ya. Kita juga akan memperoleh pertama struktur kristal dengan menggunakan Rietveld refinement. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang untuk mengetahui ukuran kristal dari suatu atau ya ukuran kristal atau ukuran partikel dari suatu material, maka kita perlu ya mengolah data yang kita miliki. Nah, salah satu cara atau metode pengolahan, teknik pengolahannya yaitu dengan menggunakan Rietveld refinement gitu. Nah, ada analisis kuantitatif dari mineral dan karakterisasi atau karakteristik sampel film. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam difraksi neutron. Ya, tadi kan XRD ya. XRD itu menggunakan prinsip sinar X. Nah, difraksi tadi merupakan suatu metode yang digunakan memahami apa yang terjadi pada level atomis dari suatu material kristalin. Nah, sinar X ini, ya, sinar X, elektron, dan neutron itu kan memiliki panjang gelombang yang sebanding dengan dimensi atomik, ya, sehingga berdasarkan radiasi ketiganya itu akan sangat cocok untuk mengetahui, ya, informasi dari material kristalin. Tuh. Oke. Nah, secara umum difraksi neutron itu digunakan untuk apa saja? Pertama, menentukan atom. Ya, berdasarkan struktur kristal, pendek panjangnya jangkauan, terus bisa menentukan struktur magnetiknya. Karena neutron ya itu bisa berinteraksi dengan inti, ya, berhubungan dengan spin, sehingga kita akan memperoleh struktur magnetik. Gitu. Nah, ini menentukan perubahan struktur seperti perubahan temperatur, tekanan, dan medan magnet. Ini pembeda, ya, salah satu pembeda ketika kita menggunakan neutron dan menggunakan sinar X tadi. Nah, contoh aplikasinya yaitu penempatan atom hidrogen dalam campuran organometalik ataupun campuran metalik, terus pengamatan dalam campuran intermetalik, pengamatan terhadap ferrimagnetik, ferromagnetik, dan antiferromagnetik gitu. Dan penentuan fungsi distribusi radial dalam cairan. Difraksi neutron dapat digunakan untuk menyelidiki ataupun mengukur tegangan sisa dari berbagai material berupa kristal. Nah, keunggulannya dari difraksi neutron ini yaitu mampu berinteraksi langsung dengan inti atom sehingga memiliki penampang hamburan yang unik untuk setiap atom bahkan bagi isotopnya. Karena dia berhubungan dengan inti atom, ya, maka kita akan bisa melihat spinnya,
ya, dan spin elektron itu dari spin itu kita mampu menentukan sifat atau struktur magnetik dari bahan material. Oke. Nah, ini adalah peralatan hamburan neutron, yaitu ada difraktometer neutron yang digunakan untuk mengukur tegangan sisa dari berbagai material. Difraktometer neutron resolusi tinggi, ya, memiliki 32 detektor sehingga mempercepat pengambilan pola difraksi sekaligus meningkatkan resolusinya. Terus ada spektrometer neutron hamburan sudut kecil. Ya, spektrometer neutron hamburan sudut kecil ini tujuannya untuk mengamati pola hamburan pada sudut kecil sehingga memberikan gambaran tentang features berukuran 1 sampai 100 nanometer dan berbagai jenis bahan, baik padatan, serbuk, lapisan tipis hingga larutan gitu. Nah, itu adalah sekilas tentang neutron. Sekarang kita bahas tentang XRF, X-ray fluorescence. Nah, itu merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sampel dengan menggunakan metode spektrometri. Nah, teknik dari fluoresensi ini, XRF ini adalah suatu analisa yang dapat menganalisa unsur-unsur yang membangun suatu material tersebut. Teknik ini juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur berdasarkan pada panjang gelombang dan jumlah sinar X yang dipancarkan kembali suatu material ditembaki sinar X berenergi tinggi. Metode XRF itu tergantung pada prinsip-prinsip dasar yang umum untuk beberapa metode instrumen lain yang melibatkan interaksi antara berkas elektron dan sinar X dengan sampel. Ya, termasuk X-ray spektroskopis, difraksi sinar X, dan panjang gelombang dispersif spektroskopi. Nah, XRF itu merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsurnya. Gitu. Ya. Analisis unsur itu dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif dilakukan untuk menganalisis jenis unsur yang terkandung dalam bahan, analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam bahan tersebut. Gitu. Nah, XRF ini itu juga merupakan alat X-ray yang digunakan untuk rutin, ya, yang relatif non-destruktif, dia tidak merusak sampel, ya, non-destruktif analisis kimia batuan, mineral, sedimen, dan cairan. Ini cocok sekali untuk kalian-kalian, ya, para mahasiswa yang ingin mengetahui unsur yang terkandung di dalam sampel kalian. Jadi kalian gunakan dulu bantuan XRF, karena dari XRF itu kalian bisa mengetahui unsur-unsurnya. Nah, ia bekerja pada panjang gelombang atau dispersif spektroskopis. Prinsip yang mirip dengan mikroprobe elektron. Namun, XRF ini umumnya tidak dapat membuat analisis di spot ukuran kecil. Ya, 2-5 mikron. Sehingga biasanya digunakan untuk analisis sebagian besar fraksi lebih besar dari bahan geologi. Ya, jadi lebih ke batuan gitu, mineral gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh XRF, jadi dimasukkan ke sini sampel-sampelnya. Gitu. Nah, XRF itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada WDXRF dan EDXRF. Ya, wavelength dispersif sama energi dispersif. Nah, apa sih WDXRF sama EDXRF perbedaannya? Kalau WDXRF itu lebih besar, lebih kompleks menggunakan water chiller. Ya, pendingin X-ray tube-nya. Kalau yang EDXRF lebih kecil, lebih sederhana, tidak menggunakan water chiller. Gitu. Nah, analisa menggunakan B sampai V unsurnya, ya. Lebih sensitif, lebih akurat menggunakan vacuum pump. Ya.
analisanya Na sampai V. Ya, vakum pump opsional. Jadi vakum pumpnya bersifat opsional. Kalau ini dia menggunakan vakum pump gitu. Unggul pada analisa unsur ringan. Ya. Unsur ringan dia lebih unggul. Nah, ini kalau yang EDSRF itu analisa unsur berat. Gitu. Tapi hasilnya hampir sama dengan WDXRF gitu. Ya, menggunakan gas P10 argon metan. He kalau ini bukan He. Gitu. Nah, ini adalah prinsip dari XRF gitu ya. Jadi dilakukan dengan identifikasi dan pencacahan sinar X yang terjadi akibat efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini terjadi karena elektron dalam atom target pada sampel terkena sinar berenergi tinggi. Ini penjelasannya. Ini adalah fenomena secara fisika terkait dari penggunaan alat XRF. Gitu. Ya, ini gambarnya, ini adalah pembahasannya. Jadi elektron di kulit K itu terpental keluar dari atom akibat dari radiasi sinar X yang datang. Akibatnya akan terjadi kekosongan pada orbitalnya. Nah, elektron dari kulit L atau M itu dia akan turun untuk mengisi kekosongan tersebut, vakansi tersebut, disertai oleh emisi sinar X yang khas dan meninggalkan kekosongan lain di kulit L atau M. Nah, saat kekosongan terbentuk di kulit L, elektron dari kulit M atau N turun untuk mengisi kekosongan tersebut sambil melepaskan sinar X yang khas itu tadi. Nah, spektrometri XRF ini memanfaatkan sinar X yang dipancarkan oleh bahan yang selanjutnya ditangkap detektor untuk dianalisa kandungan unsur dalam bahan tersebut gitu. Jadi prinsipnya yaitu elektron kulit terpental dulu gitu akibat adanya radiasi sinar X yang datang, kemudian ada kekosongan diisi dari elektron dari kulit yang lain, kemudian seperti itu gitu ya. Terus ditangkap oleh detektor. Nah, ini adalah karakteristik dari sampel XRF gitu ya. Sampel serbuk plus kurang lebih 100 mes ya. Sampel cair juga bisa, tapi yang homogen. Tipe sampel yang diperoleh dari lingkungan seperti minyak dan air tidak membutuhkan preparasi yang rumit. Terus, sampel padatan yang diperoleh dengan batas maksimum tinggi 2,5 cm dan diameter 2,5 cm. Gitu. Kalau padatan ya, batas maksimumnya sekian, tinggi dan diameternya. Baik logam, plastik, kaca atau keramik. Nah, pelapisan permikaan akan mempengaruhi komposisi kimia yang terbaca. Jadi kalau dikasih mika, pelapisan permika itu, maka akan mempengaruhi komposisinya. Ukuran partikel juga tidak menjadi persoalan. Ya, permikaan harus homogen ketika kalian ingin menggunakan mika ya, gitu. Terus ada press powder, tipe sampel yang dapat dibentuk oleh press powder seperti batuan, semen, lumpur, alumina, fly ash, dan lain-lain. Ada agen pengikat seperti lilin atau selulosa dapat digunakan untuk memperkuat sampel. Ini kalau kita menggunakan press powder ya, bisa menggunakan bantuan agen pengikat. Terus serbuk di press membentuk tablet padat menggunakan hydraulic press fuse bit. Tipe sampel yang termasuk di preparasi seperti fuse bit adalah batuan, semen, biji besi, dan lain-lain. Gitu. Sampelnya dicampur dengan flux, ya, di casting fluxing selalu penting bila dibutuhkan presisi yang tinggi untuk borat spektrumel. Dapat digunakan untuk proses ini. Ya, gitu. Permukaannya harus homogen, sampel dan fluxnya dipanaskan pada suhu 1000 derajat Celcius dulu. Nah, aplikasi dari SRF ini banyak sekali, yaitu ada penelitian di petrologi beku, sedimen, dan metamorf, survei tanah, pertambangan, produksi semen, terus keramik dan kaca manufaktur, metalurgi, lingkungan studi, minyak industri, bidang analisis dalam studi geologi dan lingkungan, terus untuk penyelidikan yang mengakibatkan
yang melibatkan masalah kimia, analisis elemen utama, terus masalah kimia analisis unsur jejak gitu ya. Ya, intinya dia banyak sekali ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk aplikasi dari XRF itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan dari XRF. Nah, keunggulan XRF yang pertama mudah digunakan dan sampel dapat berupa padat, bubuk, dan cairan. Tidak merusak sampel karena termasuk NDT atau non-destructive test. Terus sampelnya utuh dan analisa dapat dilakukan berulang-ulang gitu karena tidak merusak sampel, sehingga setelah kalian menggunakan sampel itu untuk diuji XRF, kalian bisa gunakan untuk uji XRD dan lain sebagainya. Konsentrasi dari ppm hingga 100%. Hasil keluar dalam beberapa detik. Menjadi metode analisa unsur standar dengan banyak metode analisa ISO dan ASTM yang mengacu pada analisa XRF gitu. Jadi ini adalah pijakan pertama ketika kalian memiliki suatu materi yang tidak diketahui gitu. Kita cek dulu uji XRF-nya. Nah, kelemahannya tidak dapat mengetahui senyawa apa yang dibentuk oleh unsur-unsur yang terkandung dalam material yang akan kita teliti. Ya, jadi kita hanya mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam material. Ya, ada unsur Ca, ada unsur O, ada unsur hidrogen gitu, ada unsur fosfat, tapi kita tidak tahu dia membentuk suatu senyawa apa. Apakah membentuk senyawa glukosa ataukah membentuk senyawa protein yang lainnya, kita tidak tahu, tapi unsur-unsurnya kita tahu gitu. Nah, itu ya. Itu adalah kelemahan dari metode XRF. Nah, jadi untuk prinsip difraksi ini ada 3 alat ya yang kita pelajari, yaitu XRD, neutron, dan XRF. Tuh. Nah, penjelasan dari saya cukup sekian. Gitu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya untuk pertemuan minggu depan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk materi terkait dengan difraksi, kita akhiri ya karakterisasi bahan menggunakan sinar X, neutron, dan elektron. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.